Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Berliana Hersa Fitri dengan NIM 0704 12822070. Saya akan menjelaskan terkait demokratisasi yang terjadi di Amerika Latin, dimulai dengan proses demokrasinya, perkembangannya, dan unsur-unsur pembentuk demokrasi di Amerika Latin itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu demokratisasi. Demokratisasi secara sederhana adalah transisi rezim politik dari sistem yang otoriter atau diktatorial menjadi lebih demokratis. Secara umum, demokratisasi adalah proses pendemokrasian agar rakyat turut serta dalam kegiatan politik suatu negara. Dengan adanya demokratisasi, rakyat mampu melakukan berbagai kegiatan dan bisa dengan bebas berpendapat dalam pluralisme yang berkembang dalam suatu negara. Demokratisasi dalam kebijakan luar negeri berarti dalam proses pengambilan keputusan hingga output kebijakan dibentuk melibatkan proses yang demokratis, sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak kaku, terbuka, dan liberal. Demokratisasi dalam kebijakan luar negeri bisa ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang menjalin kerjasama dengan negara lain, bahkan aktor non-negara lain seperti lembaga ekonomi dan organisasi internasional. Oke, masuk ke pembahasan utama, yaitu proses demokrasi yang terjadi di wilayah Amerika Latin. Amerika Latin mengalami gelombang demokratisasi terpanjang dan terdalam dalam sejarahnya, mengingat bahwa daerah ini pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugal selama 3 abad lamanya, teman-teman. Asal mula proses transformasi ini dapat ditemukan dalam interaksi antara kekuatan domestik dan internasional. Di tingkat internasional, peristiwa-peristiwa penting adalah guncangan minyak tahun 1970-an, perluasan pinjaman internasional terkait, dan krisis utang berikutnya. Kita mulai dengan era post-dictatorship pada tahun 1980-an. Yang pertama itu dalam aspek politik. Pada tahun 1980-an, di mana merupakan transisi pemerintahan yang awalnya rezim otoriter menjadi pemerintahan sipil, hal ini juga ditandai dengan transisi kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan bebas secara universal serta didukung dengan ideologi neoliberalisme. Yang kedua itu dalam aspek ekonomi, mereka menghadapi masalah seperti akumulasi utang luar negeri. Masalah utang yang terakumulasi tetap menjadi masalah ekonomi terbesar negara-negara di Amerika Latin yang sangat memengaruhi mereka, baik secara politik maupun ekonomi. Harga produk primer naik sedikit, tetapi tidak ada perbaikan besar dalam masalah utang karena kenaikan suku bunga pada tahun 1988. Tahun 1987 juga menyaksikan berbagai gerakan masalah utang akumulatif, seperti moratorium Brazil atas bunga bank komersial pada bulan Februari mengejutkan pasar moneter internasional. Dikarenakan masalah utang ini, maka dibentuklah asosiasi yang dibentuk untuk mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi di seluruh kawasan Amerika Latin, yang didirikan pada tahun 1975 melalui Konvensi Panama yang dinamakan Latin American Caribbean Economic System atau CELA, menggantikan Special Latin American Coordination Commission atau CICLA. Hampir 30 negara Amerika Latin dan Karibia menjadi anggotanya. Organ utama CELA, Dewan Amerika Latin, bertemu setiap tahun. Kantor pusatnya pun berada di Caracas, Venezuela, diikuti dengan ekspor yang melambat dan perluasan defisit keuangan karena perubahan lingkungan ekonomi internasional dan faktor-faktor lainnya yang memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan reformasi struktural sistem politik domestik mereka. Masuk ke bagian tantangan demokrasi yang terjadi di Amerika Latin, dipicu oleh empat penyebab. Yang pertama adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan sosial yang menjadi lahan subur bagi populisme. Yang kedua itu korupsi. Korupsi merupakan masalah endemik di banyak negara Amerika Latin dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah kekerasan. Tingkat kekerasan yang tinggi, terutama terkait dengan perdagangan narkoba, merupakan ancaman serius bagi stabilisasi demokrasi. Yang terakhir adalah populisme. Munculnya pemimpin-pemimpin populis yang menjanjikan solusi sederhana untuk masalah-masalah kompleks dapat mengancam nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Setelah pembahasan terkait proses demokrasi di Amerika Latin, kita masuk ke dalam perkembangan demokrasi di Amerika Latin. Setelah kita membahas tentang proses demokrasi di Amerika Latin, kita masuk ke perkembangan proses demokratisasi di Amerika Latin. Apabila kita melihat perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Amerika Latin, sebenarnya analogi pemerintahan dan demokrasi di Afrika sangat cocok disejajarkan dengan realitas di sana. Kerap silih bergantinya pemerintahan sipil dan militer adalah hal yang biasa terjadi di sana sampai penghujung tahun 80-an. Namun sejak tahun 90-an, perkembangan pemerintahan di Amerika Latin sudah sangat jauh bergeser ke arah stabilitas pemerintahan sipil yang makin demokratis, yang dari otoriter tadi. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur pembentuk demokrasi di Amerika Latin.
Unsur-unsur pembentuk demokrasi di Amerika Latin dipengaruhi oleh sejarah panjang kolonialisme, otoritarianisme, dan transisi menuju pemerintahan demokratis. Berikut adalah beberapa unsur membentuk demokrasi di kawasan tersebut. Yang pertama adalah konstitusi dan lembaga demokratis. Banyak negara Amerika Latin telah mengadopsi konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas dan adil, serta perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kedua itu partai politik. Partai politik di Amerika Latin memainkan peran penting dalam mengakulturasikan kepentingan masyarakat dan menyediakan platform bagi warga untuk terlibat dalam proses politik. Keterbukaan politik merupakan salah satu karakteristik demokrasi. Amerika Latin telah mengalami gelombang demokrasi mencakup keterbukaan politik, demokratisasi dari atas, dan demokratisasi dari bawah. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi. Yang ketiga adalah pemilu yang bebas dan adil. Mekanisme pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan dasar demokrasi. Meskipun pandemi COVID-19 telah mempengaruhi proses pemilihan umum, namun mekanisme check and balance pemerintah menunjukkan resiliensinya dan gerakan sipil tetap dapat berlangsung. Pemilu yang demokratis, meskipun sering menghadapi tantangan seperti korupsi dan manipulasi, adalah salah satu unsur utama pembentukan demokrasi. Banyak negara memperbaiki sistem pemilu mereka dengan pengawasan yang lebih ketat sebenarnya. Yang keempat itu masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Amerika Latin telah berperan dalam membangun demokrasi dengan cara membela kepentingan bersama, menjadi penyeimbang kekuatan negara dan pasar, serta menjembatani masyarakat dan negara. Keterlibatan aktif masyarakat sipil ini seperti serikat pekerja, organisasi non-pemerintah atau NGO, dan media independen penting dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan transparansi. Yang kelima itu hak asasi manusia dan kebebasan individu. Demokrasi di Amerika Latin berkembang seiring dengan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Yang keenam itu desentralisasi kekuasaan. Banyak negara di Amerika Latin menerapkan desentralisasi kekuasaan yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan lokal. Yang ketujuh adalah militer yang tunduk pada sipil. Transisi menuju demokrasi di banyak negara Amerika Latin melibatkan pembatasan peran militer dalam politik. Demokrasi yang stabil di kawasan ini seringkali dicapai ketika militer tunduk pada masyarakat sipil. Dan yang terakhir adalah reformasi sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang meluas seringkali mempengaruhi ketidakstabilan demokrasi di Amerika Latin. Reformasi sosial dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Demokrasi di Amerika Latin adalah sebuah proses yang masih panjang dan terus berkembang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, banyak negara di kawasan ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Namun, untuk mencapai tujuan ini diperlukan upaya yang terus-menerus dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional. Sekian dari saya, terima kasih.